good evening. Good evening. Apa sebenarnya bukan good evening tapi good Iya, iya. afternoon. Yang pas perkenalan pertama deh. Iya, iya good evening. Kembali lagi kita di The Number 10 Show. Ini sebenarnya awal pekan yang mari kita mengawali pembuka episode ini dengan mengucapkan selamat datang ke gua, fans Inter, fans United, fans Chelsea. Tapi sebenarnya kalau untuk fans United nggak lagi selamat datang karena sebenarnya udah mulai Memang penghuni asli ya. Iya, stok lama. Iya. Juve Inter, walaupun aku nggak terlalu ngikutin, tapi ngelihat banter-banternya ikutan itu fans Milan kan, itu menarik juga ngikutinnya itu. Iya, bahkan ada fans Juventus yang ini katanya, fans Juventus ini giliran dikasih menang kayak gini langsung berharapnya bakal bisa juara di akhir musim. Tapi bagi fans yang sudah agak yang sudah agak desperate itu kayaknya malah mungkin yang nggak nonton pertandingannya tuh terkejut tuh melihat live score tuh kan, kok bisa Iya. menang. Iya. Sebagai pembuka, mari kita mengulik sedikit tentang Arteta Masterclass. Chelsea tumbang 1-0 di Stamford Bridge sekaligus menambah daftar panjang mereka nggak pernah menang lawan Arsenal. Terakhir kali mereka main di Stamford Bridge akhir musim kemarin juga kalah sama Arsenal juga. Dan ya meskipun golnya bukan dari open play tapi golnya Gabriel ya yang dia disahkan Gabriel ya. Iya Gabriel. Aku nonton itu terus dengar komentator ngomong itu sebenarnya bukan corner yang bisa dibilang corner yang bagus, tapi aku melihatnya dari sudut pandang lain. Ini memang bukan corner yang bagus, tapi buat ngantisipasi corner kayak gitu tuh itu kacau loh, itu sekali antisipasi tuh nggak bener itu laju bolanya kan. Karena memang dari pemain Chelsea kita bisa lihat pada saat ada set piece itu mereka itu kelabakan karena pertama dari jumlah pemain yang memiliki karakter untuk heading itu udah kalah mereka. Sedangkan pemain Arsenal itu lumayan banyak yang bisa menyambut posisi set piece seperti itu. Nah, gimana kamu nonton match Arsenal Chelsea? Nonton. Cuma tapi kalau misalnya dibilang performa Arsenal sendiri, kalau dari aku ya yang musim ini cukup kagum dengan apa yang diterapkan oleh pasukan Arteta. Superiornya masih kurang sebenarnya, cuman karena memang Chelsea-nya aja yang bapuk gitu. Di pod kita sebelumnya aku udah sempat sampaikan, Potter kalau misalnya dia masih agak bimbang, nggak tahu nih antara bimbang atau memang dia mau menerapkan seperti di Brighton itu dia formasinya fluid dia kan, bisa berubah-berubah gitu kan. Tapi di beberapa laga sebelumnya mulai dari laga United, formasi 3 back itu nggak cocok untuk komposisi pemain Chelsea. Apalagi Cucurella seperti dipaksakan dia sejajar 3 back di belakang, walaupun pada saat di in game itu dipaksa pemain Chelsea jadinya 4 pemain bertahan kan. Azpilicueta yang awalnya jadi wingback jadinya right back dia. Fullback. Jadi sebenarnya performa pemain Chelsea mulai dari Aubameyang yang kayak nggak tahu nih orang memang grogi menghadapi mantan timnya atau memang sudah habis gitu. Kayak Havertz pun seperti itu, Sterling. Jadi praktis kalau misalnya kita mau berkaca lagi, United itu harusnya menang kayak yang Arsenal ini karena performa Chelsea nggak beda jauh sama apalagi kemarin. Di kandang ya itu kayak turun banget itu. Apa namanya itu episode yang kemarin ya kita bahas tentang Potter yang masih suka bereksperimen dengan taktik yang belum ada pakemnya sama sekali ya. Yang belum nonton bisa nonton ya kalian ya. Nonton lah kalian.
Iya, karena kalau misalnya kita mau coba ini ya, atmosfer Derby London itu eh, kurang dapat tuh tadi malam. Arsenal pun kayak agak kesulitan untuk membobol gawangnya Edouard Mendy. Begitu juga dengan Chelsea. Kita lihat aja sebenarnya dari statistik itu shoot on goalnya itu sedikit sekali gitu Iya, kan. Di babak pertama malah kayaknya peluang yang paling ini tuh pada saat peluangnya Gabjes aja itu di pun blok kayaknya sama. Oh, 50-50 yang melebar sedikit itu ya. melebar sedikit gitu kan. Sedangkan pada saat Chelsea mendapat kesempatan untuk penyerangan, eh, final pass-nya itu selalu Ya, kayak apa ya? Padahal kalau misalnya kayak Havertz misalnya ada peluang dia tenang dia melihat Mason Mount untuk di cutback passingnya itu sih harusnya bisa memberikan ancaman berbahaya ke yang ini ya, Ramsdale. Tapi yang apa, yang counter attack terus Havertz, tapi malah dia ngelob bola padahal ada iya, Aubameyang sama Mason Mount di kotak penalti eh, ya. dia nggak Hmm. ngelihat ke arah kotak penalti kan, dia malah Iya, fokus untuk passing malah kelewatan. iya. Aku mencatat di match Arsenal kemarin semalam itu ada berapa peluang di babak pertama dari Arsenal ya. Yang paling gak masuk akal itu di 15 menit awal itu Ben White Ya, bikin peluang 2 kali. yang dua kali. Iya, iya, iya. Ben White bikin peluang 2 kali, terus Gabjes itu ada satu peluang yang diblok sama Thiago Silva juga tuh. Mm-mm. Nah, Termasuk pemilihan eh, starting elevennya Potter nih cukup ini ya, cukup banyak tanda tanya. Kenapa Mateo Kovacic nggak nggak dimainkan. dimainkan dari menit awal gitu? Mm-mm. Sama dengan Conor Gallagher juga malah lebih memilih Ruben Loftus-Cheek yang kayaknya eh, dia meninggalkan Jorginho sendirian di Ah, posisi nomor 6 gitu kan. ah, Sedangkan di posisi itu di lini Arsenal itu ada Martin Odegaard, Thomas Partey itu dia partai kayaknya cover areanya itu luas dia. Jadi ya. Jorginho itu mau mau posisi bertahan dan menyerang pun kayak kayak setengah-setengah kurang gitu. Jadi Hmm. Ruben Loftus-Cheek ini nggak tahu nih memang karena pemain yang lain itu ada fisiknya kurang atau Hmm. bagaimana. Tapi ini bukan bukan di match ini aja, dari match-match sebelumnya juga Loftus-Cheek itu selalu jadi pilihan utama. Itu jadi agak membingungkan pemilihan Potter ini. Aku melihat aku melihat Ruben Loftus-Cheek itu tiap kali dia bawa bola lari tuh kayak badannya tuh mau gerak kayak berat banget gitu. Iya, iya. Iya, Kayaknya iya tuh gak memang sih? kayak masih bisa lari kencang tapi kayaknya Iya, iya, berat ya. iya, kayak berat banget kayak BB itu loh. Kalau misalnya kamu ingat BB lari Iya, iya, kayak iya, BB iya. dia ini. Aku melihat pertandingan semalam itu ini karena Chelsea itu kan main flat ya kan, backnya 4. Cuman aku kenapa tadi aku ngomong Arteta masterclass karena eh, eh, Arteta itu fokus serangannya kalau misalnya kamu perhatikan itu sebelah kiri kan. Iya, iya, iya. Fokus di sebelah Iya, kiri, iya. sebelah kanannya Si Aspilicueta. sebelah kirinya Chelsea, sebelah kanannya Chelsea, sebelah kirinya Arsenal. Iya, iya, iya. Martinelli, Zinchenko, terus William bukan Gabriel, Iya, itu kan iya. sering overload tuh. Mm. Zinchenko malah sering masuk ke tengah gitu kan. Nah, Iya, iya, iya. situasi di tengah itu kan akhirnya bikin, mungkin itu juga yang memaksa si Loftus-Cheek buat mengcover banyak area dan akhirnya meninggalkan Jorginho di belakang Mm. gitu kan. Cuma yang jelinya si Arteta ini, kampret memang Arteta ini, bangsat asli. Mm. Aku akui ini main fokus di kiri. Si Mm. si Saka sama Martinelli kan udah tahu selalu main melebar kan, Iya, iya. mojok di situ di sayap. Mm. Tiap kali Chelsea mau bangun serangan, itu pasti putus tuh koneksinya. Mau Cucurella mau overlap di sebelah kiri, tapi Mm. nggak ada yang bantu karena udah terlalu fokus di sebelah kiri buat buat ngantisipasi pemainnya Arsenal kan. Jadi Eh, Cucurella akhirnya di sepanjang babak pertama itu mandek di tengah, nggak ada buat iya, supply iya. ininya kan. Ditambah lagi si Aubameyang nggak bisa track Mm. back lagi sudah. Iya. Nggak bisa track back, nggak bisa bantu Mm. lini pertahanan.
yang akhirnya di babak kedua itu kan dia akhirnya diganti sama Broha ya, Armando Broha. Broha. Mm-mm. Nah, seenggaknya setelah Broha masuk dia bisa turun ke bawah, bantu lini Mm-mm. pertahanan, ada link up play. Tapi secara keseluruhan memang ada kayak lubang kosong yang hilang dari penghubung antara lini belakangnya Chelsea sama lini Mm-mm. depannya Chelsea gitu. Bahkan Itu di si dirinya si Kovacic itu. iya harusnya si Kovacic itu yang bisa Mm-mm. ini, dan yang disayangkannya itu adalah karena si Havertz sama Mason Mount itu kayak Mm-mm. tumpang tindih loh perannya. Kamu perhatikan gak sih itu dua pemain itu Iya, kayak yang satu mau jadi nomor 10, yang satu juga iya, iya. kadang harus melebar tapi nomor 10 nggak ada gitu. Si Kai Havertz karena di zamannya si Tuchel. siapa Tuchel itu Hmm. dia dominan kan memang jadi nomor 9 false nine dia selalu. Kalau nggak false nine malah jadi target man gitu kan. Yap. Makanya eh, tapi nggak lupa juga ya Kak Havertz itu sebenarnya posisi awalnya dulu juga di Leverkusen yang seperti sekarang ini gitu. Yes, yes, yes. Cuman pada saat kondisi seperti ini buntu Mm-mm. ngelihat Aubameyang diganti Armando Broha itu memang kayak kedalaman Chelsea ini di lini penyerangan itu masih masih jadi apa ya masih belum ada solusi sejak peninggalannya Lakaka. Jadi eh, Iya, iya, iya. ditinggalkan Timo Werner itu apa ya? Jadi seakan-akan di proses transfer itu win-win solution, tapi di kondisi kayak gini, Hmm. Broha itu kayak dulu di zaman Soton itu dia kan di Soton dulu Soton. dipinjemin kan. Hmm. Itu dia main dia di sayap dia, sedangkan sekarang dia diposkan sebagai target man, jadi Target man. Ya. kayak hilang Nomor 10 ya. naluri. Nomor 9 sorry. Iya, Mm-mm. Dan mungkin kalau misalnya kita melihat Armando Broha di musim lalu di Soton itu dia tuh lebih lebih enak kalau ada tandem di depan gitu. Dia bukan tipikal, kalaupun iya, misalnya dia harus jadi striker, seenggaknya ada yang membantu dia gitu. Dalam hal ini yang kemarin di Soton itu si C Adams. iya, iya. Jadi ya itulah, tapi ya memang, dan satu lagi itu Raheem Sterling ampas banget ya. Itu Kalau di match kemarin memang kayak lagi out of form dia ya. hmm, Sebelumnya sih masih bisa melakukan apa ya menyisir sisi lapangan, kemudian mm-mm. melakukan cut inside. Kalau kemarin memang harus diakuin mau dia di sisi kanan selalu dijaga ketat oleh Gabriel atau Zinchenko. Kalau di kiri Ben White itu harus diakuin juga kayaknya pantas juga masuk ke timnas Timnas Inggris ya. Inggris, Walaupun yes. walaupun memang kalau misalnya dilihat dari pilihan pemain bek kanan Inggris, Ben White itu mungkin yang paling ini ya, paling Terakhir, rata-rata nilainya opsi itu terakhir. Ya, eh, average lah gitu kan. Tapi ya. dari average-nya itu melakukan error itu sangat minim. Jadi Mm, pilihan aman kalau misalnya mau dimasukkan Ben White juga. mm-mm. Apa itu eh, Ben White juga kalau dibilang sebagai fullback yang agresif juga sebenarnya enggak, cuma dia itu bisa dia itu bisa menggunakan timing dengan bagus gitu. Dia tahu Ya, kapan harus berada di lebar lapangan, kapan harus merangsek sampai di depan kotak 16, dan itu dia bisa mengcover area pertahanannya sendiri pada saat transisi dari menyerang ke bertahan gitu. iya, iya. Karena Jadi didukung juga dengan posturnya yang bagus kan. iya, iya. Dulu di zaman Brighton kayak dia kan center back awalnya kan. Center back ya, ya center back. Kemudian pada saat ke Arsenal karena pilihan bek kanan itu pasca ditinggalkan Bellerin, kemudian ada Cedric. Heeh, Kemudian di situ awalnya Tomiyasu, jadinya malah terbiasa Ben White di sisi kanan. heeh. Padahal awalnya di beberapa pertandingan awal juga Ben White sempat dipasang di kiri kalau nggak salah tuh di pertandingan lawan Iya, lawan iya. mana gitu. Tapi Mm, ternyata dia lebih natural main di sebelah kanan. mm. Ah,
terlepas dari taktiknya Potter yang bisa dibilang belum bisa mengakomodasi pemainnya Chelsea gitu. Hmm. Eh, Kamu melihat Aubameyang yang sama sekali jadi kartu mati di pertandingan kemarin itu berarti apa yang dilakukan Arteta ketika dia bersih tegang berseteru dan akhirnya mengambil keputusan melepas top scorernya Arsenal itu adalah keputusan yang tepat ya. Untuk saat ini sih keputusan yang tepat gitu. Aku sih melihat secara keseluruhan Aubameyang kalau misalnya lawan tim papan tengah ke bawah mungkin akan kelihatan kontribusinya ya. Hmm, Cuman kalau untuk pertandingan sebesar ini eh, harus ini ya dari mulai awal pertandingan itu pun Aubameyang kayak semangatnya itu kurang. Nggak tahu hmm, dia masih terbebani dengan tato di tangannya yang foto dengan anaknya di Emirates Stadium atau bagaimana gitu. hmm, Karena hmm. pasca dia ditarik itu ekspresi mukanya itu kan eh, berbeda banget tuh. Malah Mm-mm. jadi setelah pertandingan itu di media sosial itu kan yang lebih rame bukan justru hasil pertandingannya, Tapi tapi banter meme-nya dari ya. meme yang nothing personal itu kan. Iya iya iya. Eh, yang Aubameyang nothing personal dibilang malah jadi dibalas di tweet sama Gabriel nothing personal gitu. Jadinya Iya. ya malah kayaknya lebih aku di awal tadi aku bilang derby London ini harusnya nggak sealot yang kemarin, lebih lebih menghibur harusnya, malah lebih lebih menghibur di banter di media sosial kalau kemarin. Meskipun ya ya ada tensi yang pada saat si siapa tuh yang di Granit Xhaka. Aspilicueta yang kartu kuning terus sempat tegang sebelum beberapa menit sebelum gol itu Oh, yang ya ya ya, yang nendang dia kaki langgar si, Martinelli. ya ya ya, Tapi sebenarnya itu bukan salahnya Arteta sih. Kalau misalnya kita lihat tayangan ulang kan. Itu Arteta, Arteta, sorry, Azpilicueta. Aspilicueta. Iya, Martinelli yang nendang Martinelli yang nendang ininya. kakinya Aspilicueta Iya. sebenarnya. Mm-mm. Kayaknya nggak ada lagi momen-momen key moment yang terjadi di match kemarin ya. Selain mungkin Nggak ada, penyelamatannya paling ya Mendy. dia ya menjelang akhir pertandingan itu yang Granit Xhaka cari ribut ke Aspilicueta, bukan Aspilicueta, Trevor Chalobah itu Trevor Chalobah ya. pinter juga dia itu. Iya. Ada juga Dia yang mau menghilangkan dia mau menghilangkan momentumnya Chelsea buat melakukan penyerangan di menit-menit akhir. Padahal nggak ada apa-apa, dia cari ribut aja gitu. well, kalau nggak cari ribut bukan karena Caka itu. Cuma kayak aku yang membekas dari match semalam tentang Granit Xhaka itu adalah ini. Yang ada tuh scrimmage kemelut di depan gawang yang Chelsea masih babak Mm-mm. pertama kalau nggak salah yang Chelsea bolak-balik crossing terus Hmm. gagal terus crossing lagi di sebelah kiri gagal lagi terus Hmm. bola di udara terus kan terus tiba-tiba Caka dengan Oh. tenangnya ngek Oh iya 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 iya. Yang di back pass ke ini ya, ke 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 Ramsdale ya. ke Ramsdale. Aku salut itu. Hmm. Itu kapten tanpa tanpa ban kapten itu di Granit Xhaka. Oke lah. Bergeser sedikit ke klub London lain. Ya. Ini Antonio Conte apa yang terjadi sama Spurs ini? Aduh. eh ya, jadi yang Jujur menarik aku itu nggak nonton sebenarnya match itu. Jadi kalau misalnya kamu nonton itu, kamu jelas eh, apa jabarkan apa yang terjadi dengan Spurs menghadapi Liverpool karena kayaknya salah ngegolin dua kan iya salah ngegolin dua kemudian dibalas satu gol Harry Kane sama di Harry babak Kane. kedua. Oke. Pertandingan kemarin memang eh, babak pertama jadi eh, penuh miliknya Liverpool ya. Nggak Hmm. tahu kayak Tottenham itu kayak kebingungan pemainnya di babak pertama dan itu berubah drastis di babak kedua. Mhm. Makanya pasca konferensi pers setelah pertandingan itu ditanya wartawan apa yang Conte sampaikan ke pemainnya makanya sampai berubah. Dia Hmm. bilang eh, jangan kayak gini mainnya gitu. Jadi simpel aja nggak ada yang spesifik. Justru malah dibalikin coba tanya ke Klopp kira-kira gimana permainan kami hari ini. Karena kan di musim sebelumnya kayaknya itu kan Klopp itu sempat nyindir Conte kan. Ya. Dia nggak habis pikir kok bisa ada tim yang bermain seperti Oh, Tottenham yang ini. yes 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 I see yang akhir musim kemarin yang pertandingan-pertandingan Iya, terakhir itu. Ya ya ya. yang hanya mengandalkan counter Counter attack attack. gitu kan. Dan di pertandingan semalam itu Klopp itu dipaksa bermain dengan 5 back, 5-4-1.
formasinya dan dipaksa bertahan full gitu. Cuman Hmm. memang Dejan Kulusevski dengan Matt Doherty itu agak terlambat sih aku lihat Conte masukkan, karena pada saat Hmm. Matt Doherty dan Kulusevski masuk, habis itu langsung gol itu Harry Kane, umpan terupasnya Kulusevski gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan memang Liverpool kayaknya memang sudah mempelajari ini ya, TAA tetap dimainkan, Hmm. tapi diberikan tugas khusus buat Konate untuk Nah, mendampingi dia di sisi sebelah kanan. Jadi untuk meminimalisir error-error yang diakibatkan oleh TAA, TA. karena Hmm. di posisi TAA itu ada Ivan Perisic sebenarnya. Secara keseluruhan itu pemain Spurs, tapi ini babak kedua itu semua semua sangat cair, malah harusnya itu Spurs bisa menyamakan kedudukan, cuman karena memang satu sisi Alisson juga bermain bagus, kemudian Hmm. Van Dijk juga bagus gitu kan, Hmm. dan sudah dapat 2 gol di babak pertama, Jadi itu lebih tenang memberikan mainnya. keuntungan ke Liverpool. Mm-mm. Aku lihat di line up awal ini Spurs mereka main 5-3-2. Memang ini taktiknya Conte ini kayaknya memang sengaja buat buat mau 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 mengulang counter attack di akhir musim kemarin gitu. Emerson, Eric Dyer, Langley, Ben Davies, Hmm, terus si siapa? Ryan Sessegnon. ya Terus di sebelah akhirnya kiri. si pas babak kedua Kulusevski masuk ganti Sessegnon dan akhirnya Spurs jadi main 3 back akhirnya ya, tiga 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 Iya, tiga empat tiga. iya, Ivan Ah, Perisic jadi wingback dia. Ivan Perisic jadi wingback. Ya 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 ya. Cuman memang yang pada saat match malam yang jadi pertanyaan eh, yang muncul di kepala aku ya, Mm-mm. ini Spurs nggak tahu nanti gimana jadinya kalau Harry Kane pindah atau udah pensiun. Karena kayak apa ya, ya beberapa musim ini ya hanya Harry Kane aja Harry jadi Kane. tumpuannya gitu kan. Mm-mm. Karena ini seperti penyakitnya MU yang punya pemain yang bertahan lama, kapan dia pensiun atau nggak main Kelar. lagi udah kayak susah untuk mencari penggantinya. Mm-mm. Ya, ini nanti Spurs kalau Harry Kane pindah atau Son pindah balik setelan pabrik. Dari Liverpool sendiri gimana ininya? Apa kali ini tengah Thiago, Fabinho, Harvey Elliott itu bisa mengcover, bisa menambal permasalahan yang ada di Liverpool di beberapa pertandingan terakhir yang sudah sempat kita bahas juga di episode-episode sebelumnya gitu. Kalau dilihat dari yang sekarang ini bukan Liverpool yang kita kenal sebelumnya. Hmm. Memang murni karena penyelesaian akhir Muhammad Salah di babak pertama itu bisa membuahkan 2 gol. Akhirnya di babak kedua itu memang eh, penyerangan yang dilakukan Tottenham itu eh, finishingnya kurang, nggak ada yang mematikan gitu. Makanya aku bilang tadi Kulusevski itu terlambat dimasukkan karena hanya Kulusevski yang berani melakukan apa ya, tusukan Penetrasi-penetrasi ya. penetrasi ke kotak penalti gitu. Ditambah dengan sebenarnya Bentancur itu, kalau aku lihat ya, Bentancur menjadi pemain terbaik kalau aku lihat tadi malam gitu. Hmm, oke. Bisa take on 2-3 pemain gitu kan. Hmm. Jadi pemain yang paling sering dilanggar. Tapi eh, mungkin karena sudah terbiasa Spurs bermain di sisinya Ken itu ada Son. Heung-min Son Hmm. atau Richarlison, jadi kurang aja Kane itu kayak seakan-akan sendiri di depan. Tapi kalau dari pemain Liverpool, Thiago Henderson kan masuk di babak kedua Hmm. sama dengan Curtis Jones. Hmm. Bukan Fabinho dengan Thiago itu ya udah turun jauh lah dibanding dengan musim sebelumnya gitu kan. Hmm. Cuman karena memang penyelesaian akhirnya Muhammad Salah aja yang klinis, yang efektif lah gitu. Kalau Hmm. misalnya nggak ada gol itu kayaknya peluang Liverpool itu nyaris, Nunes itu ada peluangnya tapi offside, Oh ya 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 ya, eh aku lihat kena sempat tiang tweetnya gitu ini. kan. Ah, ah. Eh,
Kalau di tengah malah lebih dominan Roberto Firmino semalam dengan Nah, kipas-kipasnya dia heeh. membagi kesalahan dan Darwin Nunes. Kalau Fabinho dia lebih statis dia tadi malam tuh. Hmm, tapi Darlus belum ini ya, belum ngegolin ya. Nggak ngegolin Tapi dia. tapi Liverpool ini memang anomali sih. Ini menang lawan Spurs meskipun Mm-mm. em, dalam tanda kutip masih kebobolan dan belum 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 menunjukkan jati diri Liverpool yang beberapa musim terakhir gitu. Ya. Bahkan di Champions League kemarin mereka itu baru Mm. ngegolin di menit keberapa coba. Jadi ini memang Liverpool sedikit ada yang miss and match kayaknya. Iya, karena Eh, eh ya skuad Liverpool ini butuh 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 pemain baru untuk hmm, memberikan warna eh, apa yang didelivery oleh Klopp itu. Kalau yang sekarang ini pemain-pemainnya mungkin ya kayak kita lah makan nasi goreng tiap hari kayaknya udah enek kan. hmm. Ya, 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 Jadi ya. kalau misalnya yang pemain-pemain Liverpool sekarang antara memang nafsu untuk menangnya itu kayak kurang di lapangan itu kayak beda aja gitu, nggak ada yang kelihatan ngotot gitu kan. Muhammad Salah pun kayak kelihatan sendirian. Nah, Nunes masih mencari pola pola permainannya dia di lini Hmm, belakang ya sama sih sama gitu. Jadi hmm, kalau misalnya dari susunan pemain memang awal musim kan Luis Diaz yang paling kelihatan memberikan banyak penetrasi di sisi kiri. hmm, Tapi sayangnya cedera di pertandingan sebelumnya. hmm. Di oke, di pertandingan lain De Zerbi terus melaju ini. Itu pertandingan yang betul-betul Lawan Wolves. yang lawan Wolves itu pertandingan yang betul-betul apa ya, punya punya intriknya sendiri, punya punya auranya sendiri gitu. Dan lagi-lagi gol penentu si Brighton ini Pascal Gross. Pemain ini Yang suka cetak ke gawang MU yang ini. selalu yang suka cetak ke gawang MU. Eh menang 3-2 terus yang mengejutkan jadi sekarang Newcastle menang di kandangnya Southampton 4-1. Ini Hmm. hasil yang mengejutkan sebenarnya atau yang kita sudah bisa menerima kalau Newcastle itu sekarang berada di peringkat ketiga, ada di atas Spurs dan Manchester United. Ya, eh, performa Newcastle ini sama kayak di pot sebelumnya aku sempat bilang Newcastle beruntung ya jadwalnya itu dia Oh ya, eh, tim-tim ini. konsisten dia menghadapi tim-tim yang setara dia gitu. Ditambah dengan Bruno Gimares itu sudah mulai nyetel di lini tengah. Mm-mm. Kemudian Raditya Dika juga memberikan kontribusi yang sangat Raditya di. Miguel Almiron dengan Iya. kaki kirinya. Cuman Heeh. kita lihatlah seperti yang sebelumnya kita bahas kan, memang kita lihatlah pasca nanti Piala Dunia dan musim dingin awal tahun nanti Januari gitu. lah ya, ya. Kita Iya. lihat seberapa seberapa kuat mental pemain-pemain klub ini, klub yang yang mengganggu papan atas ini. Eh, satu match lagi yang sebenarnya nggak begitu penting karena hasilnya sudah jelas, cuman karena agak kesulitan mereka menang Manchester City menang tipis 2-1 tapi ada satu poin penting di match itu bahkan dengan 10 pemain pun Guardiola masih bisa mengutilisasi peran Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne itu Iya, iya. sampai-sampai City kayak main dengan 11 pemain gitu. Eh, kartu merahnya di Joao Cancelo itu layak atau enggak sih sebenarnya? Memang kalau kita lihat secara sekilas itu kayak body charge ya. Hmm, hmm, Cuman di aturan yang baru tuh ternyata body charge tuh eh, nggak dilegalkan kalau misalnya dia tidak ada intensi untuk
merebut bola gitu. Jadi memang di situ Cancelo nggak ada sama sekali Buat ngambil kakinya bola. untuk mengambil bola gitu. Jadi itu yang Hmm, jadi buat itu pelanggaran dan kartu merah. kartu merah. Kalau misalnya pun kalau misalnya pun dia ada intensi untuk mengambil bola, tetap akan pelanggaran tapi bukan kartu merah. Jadi kartu kuning. Berarti Karena sama sudah dapat kayak penalti. sama kayak kartu merah, kartu kuning yang dikasih Michael Oliver ke Kukurea di match Chelsea Arsenal semalam, Iya, iya. yang dia Iya, ngecas iya. Saka terus Iya, di kartu kuning itu kan. I iya, see, iya. I see, I see, I see. Sebuah insight yang menarik. City kemarin juga ada golnya Haaland sih, satu yang dianulir. Tapi ya si Iya. kampret ini tetap ngegolin juga ujung-ujungnya. Jadi nggak bisa berkata-kata lagi saya. Iya. bahkan bahkan ancang-ancangnya dia sebelum sebelum ngegolin itu sudah kelihatan itu, ini pemain Ah, bakal bakal menyambut bola dengan cara yang seperti yang dia lakukan sebelumnya. langkah kakinya kalau orang normal itu kayak 2 kali langkah orang normal ya langkah kakinya kan. Jauh sekali kan. Di lanjutannya ini, segmen berikutnya kita bahas khusus tim kesayangan kita. Tada! Oke, Manchester United Football Club. Ampas. Nggak bisa Banyak pasti ngapa. yang kecewa karena sebelum pertandingan ini harusnya fans United optimis ya untuk mendapatkan poin penuh di Villa Park, tapi eh, pas kita tonton ya hasil yang layak lah diraih oleh Aston Villa. Lupa mereka kalau pelatih Villa itu sekarang baru. Itu pelatih yang sama yang ngalahin United di Europa League. Iya, 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 Jadi iya, iya. Bening. Ah, apa yang bisa diambil? Apa pelajaran yang bisa diambil dari United Aston Villa? Karena jujur aku melihat Aston Villa United ini pertandingan yang mungkin salah satu pertandingan yang sebaiknya dilupakan sama fans United musim ini. Aku sih ngelihat memang absennya 2 pemain inti Bruno sangat Fernandes sama Anthony atau Varane. sama Varane, Bruno sama Hmm. Varane gitu kan. Hmm. Jadi Bruno tidak ada itu langsung mengurangi pressing di lini depan dan tengah. Kita harus akuin kalau misalnya Bruno tidak ada memberikan kontribusi assist atau gol, tapi pressingnya mulai dari setengah lapangan lawan itu sangat berimpact, memberi tekanan ke lawan pada saat proses build up gitu kan. Hmm. Sedangkan absennya Varane itu menghilangkan tandem terbaiknya Martinez, Lisandro Martinez. Gol pertama Villa itu kan memang kalau kita perhatikan tuh faktor kesalahannya dari Lindelof. Lindelof yang terpancing tarikan man to man markingnya ke Oli Watkins kan, Yap, sehingga beri ruang kosong ke Leon Leon Bailey gitu. Bailey. Jadi dua pemain ini eh, kontribusi atas kekalahan MU ini sangat berpengaruh. Ditambah mungkin satu lagi ya Anthony Anthony Dos Santos itu eh, yang biasanya memberikan tekanan di sisi kanannya United itu kayak hilang. Rashford itu masih masih kayaknya masih mikirin proposal buat untuk ini menyediakan suplai pangan untuk homeless homeless di Inggris kan gitu. Jadi eh Varane itu iya karena aku lihat Rashford ini kayaknya aku kayak sudah mulai ikhlas gitu kalau dia pergi dari MU. Karena kalau misalnya hanya kita mengharapkan satu pertandingan bagus, 2-3 pertandingan bapuk, mending cabut aja lah gitu kan. Karena Hmm. eh, dia apa ya? Kalau misalnya yang biasa dibilang sama pelatih-pelatih Inggris, attitude-nya itu kayak kurang gitu. Kalau misalnya lakukan pressing setengah-setengah gitu Hmm. kan. Kalau melakukan penyerangan juga kayaknya, aduh, nggak mau ngotot gitu. Jadi kayaknya Rashford itu masih belum ketemu lah pada saat performanya dulu masih nomor 19.
nggak tahu ya. Keberatan nomor. Mungkin mungkin itulah kalau pemain muda itu kan kalau dibilang kan lebih menggunakan otot dibandingkan otak kan. Mm-mm. Jadi lari terus gitu kan. Kalau sekarang Mm. tapi ototnya nggak ada, otaknya juga nggak ada gitu. Nggak tahu di mana. Iya, karena kita bisa lihat di dua sisi nih. Di Garnacho itu Garnacho tapi ya. Garnacho Ronaldo. Garnacho itu sekarang itu ya Rashford dulu gitu kan, dia mau Yes. ngelari ngotot gitu kan. Sekarang Rashford karena sudah mulai dewasa jadi nggak tahu karena memang dia tahu kapan harus lari, kapan harus jalan, tapi dia nggak bisa lihat juga kondisi tim kebutuhannya seperti apa gitu. Mm. Lagi tertekan, tapi kalau mau lakukan track back juga setengah-setengah gitu, Mm-mm. penyerangan juga setengah-setengah, ditambah lagi itu si kawan Mm-mm. yang di depan nomor 7 juga labil gitu kan, komplit lah sudah ini barang nih kan. Se- Cuman kalau selain Varane yang Ah, menghilangkan tandemnya Martinez, ah, absennya Varane itu aku ngelihat jadi berpengaruh ke Luke Shaw. Karena ah. Luke Shaw tuh kayaknya diberikan instruksi untuk memberikan backup ekstra di sisinya Martinez sehingga Yes. mengurangi agresivitas penyerangan di sisi kiri. Di Mm. beberapa pertandingan belakang ini kan kita lihat praktis penyerangan United itu paling hidup itu di sisi Sebelah kiri, di kiri. sisinya Luke Shaw gitu melakukan Mm. overlap. Tapi Mm. tadi malam itu pemain Aston Villa itu tidak terlalu memberikan tekanan di sisinya Luke Shaw, tapi dia kayak enggan untuk maju Naik. Mm-mm. ngebantu Garnacho kan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. eh, faktor Varane ini memang ini ya impact-nya langsung ke semua Mental. lini pertahanannya Mm. United itu berpengaruh kalau aku lihat. Mm. Rasa aman tentang di lini belakang itu hilang karena nggak ada Iya. Varane. Mungkin kalau Mm-mm. kalau si kawan kapten itu masuk, apakah rasa aman itu ada atau sama aja? Itu pas yang babak pertama apa awal babak kedua ya aku dia eh, Pemanasan. mau kayak mau masuk gitu ya kayak mau masuk anjir kampret nih baru bahaya bahaya gue justru bahaya itu ke tim sendiri bukan ke tim lawan gitu kan itu memang aduh nih orang ternyata untungnya gitu kan Hmm. jadi di tengah kekalahan ini masih untung nggak ditambah dengan si kawan itu. Ya, ya, ya. Iya, memang di match United Aston Villa itu juga memang si Luke Shaw itu nggak seagresif sebelumnya gitu. Dan Ya, absennya Anthony Dos Santos di sebelah kanan juga praktis menghilangkan lebar lapangan yang biasa dimainkan United gitu. Untuk switch ya. play-nya juga sedikit berkurang. Faktor Bruno Mm-mm. Fernandes juga nggak ada, itu praktis. Iya, kalau diibaratkan yang biasanya rodanya dua sekarang tinggal satu gitu. Ya, ya. Jadi kalau kalau yang di pot sebelumnya kita sempat ngomong kalau Bruno Fernandes itu cenderung eh, lebih cepat dalam hal melepaskan umpan, Mm-mm. sementara Eriksen lebih sering delay bola. Nah, Mm-mm. di pertandingan ini tekanan dari pemain Aston Villa yang intens dan gak ada yang bisa melepaskan umpan-umpan yang bisa dibilang shocking pass lah ya. Itu Ya, ya, jadi ya. otomatis sedikit mengendorkan serangannya United, dan mungkin juga faktor keras kepalanya Ten Hag gak merotasi pemain di Europa League dan akhirnya Mm. berbuah fatigue, dan akhirnya ini pemain nggak fit 100% gitu. Tapi satu Mm. hal yang pasti adalah memang Rashford ini nggak cocok dia main dari awal kan, dia pas masih belum nomor 10 itu dia memang nggak bisa main di sebelah kanan, memang dia cocoknya Mm. di sebelah kiri, Kiri. dan mau nggak mau Mm. sebelah kiri itu tumpang tindih sama Jadon Sancho, sama Garnacho, Mm. sama Martial lah yang akhirnya main semalam. Dan aku sempat kaget, loh kok ada si kawan ini kumisan lagi, kok badannya kayak gempal gitu ya. Itu dia belum potong rambut juga. Iya, belum Aku potong ngeliat rambut. tuh rambut gitu si kayak baru bangun tidur kan.
Aku mungkin akan lebih terkejut kalau misalnya Martial tiba-tiba masuk gitu dengan rambut Henrik Larsson pas masih di Celtic. Gimbal ya. Gimana? Tapi Ah, pertandingan semalam itu memang semakin menegaskan kalau eh, Van de Beek itu hmm. memang nggak cocok di sepak bola Inggris ya. Mm-mm. Dan semakin kayak oh pantesan aja zamannya Ole itu nggak Yes, jarang dapat kesempatan gitu. Jadi yes, eh Van de Beek ini balik ke Belanda aja lah sudah gitu. Jadi yes. kayak nggak ada guna-gunanya tadi Mm-mm. malam tuh kayak Betul. gimana ya? Dia hasrat untuk bermain itu memang kayak hilang gitu. Mm. Makanya nggak tahu hasratnya ini bermain karena dia merasa tenang. Aku dikenal sama Ten Hag nih, jadi Hmm. harusnya nanti akan dapatkan kesempatan bermain di tim ini gitu. Tapi Mm-mm. ini kalau kita melihat secara kolektif untuk tim, ya dia kan secara peran harusnya menggantikan perannya Bruno Bruno Fernandes Fernandes. kan. Mm-mm. Nah, sedangkan dia kontribusi untuk pressing itu tidak ada. Mm-mm. eh, untuk melakukan passing bagi bola juga nggak ada gitu. Mm-mm. Jadi eh, karena memang udah nggak ada lagi pilihan lain kayaknya makanya Ten Hag memainkan Van de Beek ini. Mm-mm. Dan meminjam meminjam tweet dari Poros Halang yang Ya. tadi pagi atau tak semalam ya, memang sudah Hmm. nggak ada alasan lagi buat membela Van de Beek selain dia harus bekerja lebih keras. Iya kayak kayak gimana ya? Nggak ada Mm. posisi yang jelas pun kayaknya dia nggak ada gitu. Iya, memang ya ya ya. Ah, ah, kamu ingat kick off babak kedua yang Aston Villa tiba-tiba Yang langsung peluangnya Bailey itu kayak main PS3, kayak FIFA. main PS13. Langsung Bangsat. terobosan. Iya. Itu kalau Bailey itu lebih tenang diterupas lagi ke si Jack Ramsey itu gol itu. Jack, ya ya Jack, yang gol ketiga Jacob Ramsey ya Jacob akhirnya ya. Ramsey itu Ah, ya. mm-mm. Itu gila itu sampai aku lah PS13. Tapi aku coba lihat ini ya statistik di WhoScore itu statistik pemain-pemain MU. Jadi Mm-mm. di WhoScore itu overall rating pemain United di IPL itu ada yang menarik. Jadi dari 20 besar ya, 20 Oke. urutan terbesar. Mm-mm. Empat pemain teratas yang memiliki rating terbaik itu tiga diantaranya gelandang plus Erikson, satu back. Martinez, Bruno, ah, Anthony, sama Anthony. Casemiro. Ah, wow. Nah, backnya Diego Dalo. Oh, si kawan. Nah, Ya, rating ya, ya. penyerang terbaik MU itu kamu bisa tebak nggak Zama? Rating penyerang terbaik MU. Iya, Marcus Rashford. it Martial. Wow. Bayangkan Martial yang pemain kaca musim ini dia menjadi pemain terbaik MU di rating nomor nomor 5 dengan 6,93. Kemudian diikuti Rashford nomor 6. Jadi di bawahnya itu Rashford. Wow. Jadi dari empat pemain teratas itu justru diisi Gelandang sama back. tiga gelandang, satu Hmm. back, Hmm. kemudian Martial sama Rashford. Hmm. Dari 1 sampai 20, Mm-mm. posisi 20, penyerang berikutnya itu yang terbaik itu di peringkat 16. Penyerang terbaik berikutnya di peringkat 16. Si Ronaldo. anggota itu? Oh, si anggota. Jadi ini kayak semakin apa ya? Lini depan MU itu memang buntu tuh. Hmm. Hmm. Ya, Praktis memang nggak ada kekuatan MU itu opsi. di iya di lini tengah aja kan. Jadi pada Hmm. saat lini tengah itu berkurang Bruno, Hmm. udah kayak langsung kelimpungan lah sudah kan. Hmm. Jadi Hmm. kalau misalnya mau mengharapkan lini depan itu kayaknya udah nggak bisa lagi karena di 5 laga IPL sebelum Villa itu, sebelum Hmm. lawan Villa, MU hanya cetak 6 gol, Hmm. 4 gol itu dari non striker semua. Ya memang strikernya MU nggak ada. Ya gimana lagi? Makanya tadi malam Uni Emery itu pinter dia dilihat kalau misalnya lini kekuatan MU itu di lini tengah, akhirnya Hmm. tengah itu ditumpuk dengan menarik oleh Watkins agak ke belakang. Jadi Yes. praktis sebenarnya pola penyerangan Aston Villa itu menusuk dari tengah semua Tengah. gitu. Mm-mm. 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 Cuman gol ketiga Villa itu aja yang sebenarnya Sayap.
dari sayap, tapi itu pun prosesnya counter attack kalau nggak Ya, salah kan, counter attack bukan. fast banget itu, fast counter attack Hmm, banget. jadi bukan build up yang dari belakang yang pola penyerangannya. Jadi ini mungkin Unai Emery ini melihat pada saat MU lawan Chelsea di Stamford Bridge. Potter itu Hmm. melakukan pergantian dengan menambah pemain di lini Di tengah itu tengah, langsung yes. kayak berubah itu Ya, ya, permainannya kan. ya, betul. Nah, Jadi kalau misalnya lini tengah United ini sudah bisa dimatikan, mm-mm, itu ya udah selesai lah sudah. Di lini depan itu nggak usah dianggap lah. mm-mm. Iya memang. Apakah apakah kemarin pas Erik ten Hag mengambil keputusan dengan memasukkan Martial dan Anthony Elanga si tercinta itu, apakah ada harapan itu masih ada gitu? Nggak, aku nggak habis pikir sih sebenarnya dengan Elanga ini yang sempat Ten Hag itu memberikan komentar masa depan Anthony Elanga itu akan cerah katanya. Hmm. Sedangkan dia mau dribble bola aja nggak bisa kayaknya. Lari terus itu bola. Malah kita yang dulu kita kenal Cicarito yang hanya bisa lari, dribble itu kayak kurang. Kayak lebih mending Cicarito dibanding dia gitu. Cuman memang Elanga ini kalau misalnya dibilang untuk pertandingan kayak eh, nggak sepenting semalam lah ya. Jadi bukan tergantung ke tim besar atau tim kecil, tapi semalam itu posisi United udah ketinggalan. Hmm. Jadi kalau memang mengharapkan seorang Anthony Elanga dan Anthony Martial memberikan instant Kontribusi. impact ya Hmm. kayaknya enggak deh. Iya, mau mau Sorry ngasih deh. mau ngasih efek kejut, kita sendiri yang terkejut kan? Ah, yang juga kelihatan banget dengan nggak adanya Bruno Fernandes itu, Casemiro otomatis harus kerja 2 kali di match Nah, semalam gitu. iya kerja kerja keras dan dia disandingkan dengan Erikson yang memang tugas utamanya bukan untuk sebagai ini kan DMF gitu. Jadi Mm-mm. eh, dia di Madrid dulu karena dapat dukungan dari Toni Kroos dan Kroos dan Luka Luka Modric Modric, tuh. iya iya betul. Sedangkan di sini dia kayak disuruh tuh lari dari ujung ke ujung untuk mengcover kan mengcover sisinya Diogo Dalot, Hmm. Luke Shaw gitu. Mm-mm. Sedangkan kita lihat dari fisiknya Casemiro aja kayaknya sudah mulai agak turun, bukan lagi Casemiro 3-4 tahun yang lalu. Iya, meskipun masih berapa, 30 tahun ya dia sekarang. Iya, iya. Sayangnya eh, eh, peran Casemiro sebagai holding, sebagai gelandang bertahan di United saja itu enggak, andai saja misalnya Casemiro punya pinpoint pas akurasi seperti Michael Carrick atau Paul Scholes, itu mungkin akan Hmm, membuat warna yang berbeda di pertandingan United meskipun tanpa Bruno Fernandes. Cuman hmm, sayangnya yang atribut itu nggak dimiliki sama Casemiro. Oke lah, Casemiro memang bisa mendikte permainan, bisa intercept pass, itu memang keunggulannya dia dari hmm, pas dia masih masih di Madrid. Cuman satu hal yang nggak dimiliki sama Casemiro di sebagai gelandang bertahan itu adalah pinpoint pas akurasi hmm, yang Carrick dan Scholes itu sudah perlihatkan 10 tahun terakhir, 10 hmm. tahun yang lalu kan. Iya, iya. Jadi Karena di ya, Madrid dia udah ya dua karena di di Madrid, sampingnya kan yes. spesialisnya yang dua itu orang Yes, tugasnya yes, kan. yes. Dan Karena ya di di Madrid sudah di sudah Madrid kan dia tercover. ya dulu dia narik narik baju pemainnya, dia tugasnya dia si Casemiro nih. Iya, di Madrid dia cuma dirty job aja dia. Iya. Betul 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 betul. Ah, kalau melihat Alejandro Garnacho Hutapea sendiri gimana? Apa kamu Eh, melihat Garnacho Hutapea ini eh, memiliki prospek yang cerah nggak sih di United? Karena United sudah punya Sancho, sudah punya Martial, sudah mm, punya Rashford juga, dengan masuknya Garnacho di left wing, mm. itu apakah kansnya dia masih besar ataukah dia bisa jadi leader, pemimpin skuad United dalam beberapa musim ke depan? Kalau melihat melihat apa yang dia tawarkan
di sisi kiri. Karena kalau aku pribadi melihat mainnya dia, Hmm. aku langsung teringat sama Ryan Giggs. Iya, Karena iya, Garnacho iya, itu iya. murni kiri dia kan, Hmm. murni kiri dia dan dia perannya di kiri itu memang cuma wide out wide, bukan yang tipikal Rashford Martial, suka main jepit-jepitan terus Iya, lepaskan iya. ini lah apa, kawalan gitu. Kamu melihat si Garnacho ini seperti apa akan dalam beberapa tahun ke depan? Untuk saat ini sih dengan eh, adanya Garnacho memberikan eh, variasi di lini depannya United ya. Tapi jangan lupa 2 musim sebelumnya ini pada saat Ole dan Ragnik mempromosikan Elanga kayak gitu juga mainnya. Karena Elanga itu dulu di sebelah kiri dia itu Anthony Elanga gitu. Jadi makanya jadi aku termasuk orang yang mengikuti dulu pada saat awal Elanga dipromosikan itu, apalagi dia punya fisik yang bagus karena dia pernah cetak gol kemudian buka baju itu otot semua tuh Hmm. badannya dia. Hmm. Jadi kemarin pas ngelawan Aston Villa ini babak pertama itu masih oke tuh Garnacho kan. Kemudian babak Hmm. kedua kayak mental sudah mulai drop tuh kan. Hmm. Kelihatan banget tuh mentalnya karena pada saat dia kapan mau take on si Metikes itu Metikes kayak ya, mikir eh dulu. kayak mikir kan kayak Hmm. bimbang dia selalu ngambil keputusan itu selalu bimbang dia. Hmm. Jadi kalau misalnya Garnacho memberikan warna, iya. Tapi yang jadi kunci kalau menurutku, kira-kira gimana nanti masa depannya United? Harapannya jangan dipinjamkan ke klub lain karena bisa jadi nasibnya bakalan seperti si Angel Gomez. Oh, iya, iya, iya. Si kecil itu ya. Kan digadang-gadang tuh yang kecil itu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. tapi akhirnya nasibnya selalu dipinjamkan, akhirnya terbuang permanen. Hmm. Kemudian seperti siapa yang pemain muda yang dibeli dari Atalanta Amat yang amat dipinjamkan sekarang? amat Diallo. Ahmad Diallo kan. Jadi kalau misalnya Garnacho ini semoga aja sih harapanku dia nggak dipinjamin kemana-mana gitu, tapi Hmm. diberikan kesempatan aja di bermain pertandingan seperti ini. Hmm. Iya, iya, Tapi iya. kalau misalnya kita lihat dia bermain di tim yang muda tuh dominan banget sebenarnya. Iya, 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 sudah memang 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 kayaknya memang dia sudah layak buat di Premier League, cuma Hmm. masih sebatas rotasi, mungkin backup player Hmm. mungkin gitu. Sama kayak Tai eh Chong juga kan dulu oh, dominan. itu yang pemain yang Hannibal. iya, pemain yang di bionya dulu, di bio Twitternya di pertengahan 2011-12, Future Player of Manchester United. Hmm. Ngeri, ngeri, ngeri. Kamu kalau misalnya perhatikan ya, jadi dulu di zamannya Hmm. Ferguson itu dulu pernah ada buat aturan khusus buat pemain muda, Nggak boleh pakai apalagi sepatu bukan hitam. bukan. Memang Apa? ini terkait sepatu. Yang Ah, pertama dia nggak boleh di endorse oleh oh, aparel sepatu. yes. Kemudian dia nggak boleh pakai sepatu top grade. Mhm, 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 Jadi kapan nanti sudah dapat waktunya, dia baru boleh tuh untuk menerima endorse itu dan pakai sepatu top grade. Ini mhm. kayaknya memang supaya mentalnya itu terbangun betul-betul dari bawah ya. Jadi nggak eh, Merasa jumawa nggak di atas angin Asa gitu. Jumawa berada di lingkaran pemain-pemain bintang kan. Mhm, Karena mhm. kalau si Elanga kalau dibilang disuruh lari mungkin bisa lari tapi tanpa bola. Masalahnya ini main bola, Bos. Dia kalau lihat deh yang tadi malam dia mau coba dribble dari kanan, Heeh. bolanya itu kayak dia main di di lapangan di Indonesia yang kayak nggak bisa dikontrol tuh. Padahal nggak tahu nih pemain kok masih ada nih dia nih. Hmm. Aduh, perlukah kita mengangkat nama Ronaldo di pot kali ini? Lucu tuh yang dia jambak-jambakan sama Terrence Mings itu.
Tapi kayaknya sih yang aku lihat dari Ronaldo ini dia yang penting main aja. Kalau dia main dia nggak bakalan aneh-aneh kayaknya. Yes, yes, Karena yes. di match lawan Villa kemudian lawan Sociedad kemarin kan dia Mm-mm. bermain full itu dia nggak ada menunjukkan ekspresi yang apa ya tidak nyaman. Dia biasa aja gitu. Jadi kalau aku lihat itu yang penting dia main jangan di bangku cadangkan gitu. Karena itu kayak semacam nggak menghormati dia gitu. Tapi ya Mm-mm. karena ini kondisinya memang lagi nggak ada aja lini penyerang makanya dia main gitu. Semoga aja dia Mm-mm. sadar gitu kan. Mm-mm. Tapi Karena memang semoga aja sih eh, ada tipikal pemain yang bisa menggantikan Ronaldo ini. Kalau aku lihat Victor Osimhen tuh kayak cocok deh itu kalau dan di. itu memang 2 hari terakhir namanya sempat naik katanya fit fit dengan tipikal gaya bermain yang dimainkan sama Ten Hag Hmm, ke dalam ini di United gitu. iya iya. Karena ya mungkin faktor Osimhen bisa lari kencang juga gitu kan. Larinya Mm-mm. kencang gitu. Kalau enggak ya ambil aja tuh si siapa? Patson Daka. Pak Tanaka. Aduh, aduh. Tapi serius, short term striker Alexander Mitrovic boleh lah kalau misalnya mau loh. Eh, jadi United Aston Villa ini tactical masterclassnya good evening masih Ya, di atas ini ya berhasil dia menetralisir serangan sporadisnya United dengan menetralisir lini tengah United ya. iya, Iya, iya. iya, iya. Karena Uni Emery kayaknya dia nggak eh, untuk di laga pertama ini dia bebannya kurang karena Gerrard kan dipecat karena memang hasilnya eh, kekalahan beruntun diraih oleh Villa. Kemudian untuk laga pertama ini Emery seperti eh, menikmati sekali untuk pemilihan pemainnya. Kemudian tidak ada yang memberikan beban apa-apa ke para pemainnya. Ditambah dengan bermain di Villa Park gitu. Yes, 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 yes. Beban beban bagi Emery itu mungkin nanti pada saat ketemu Arsenal. Iya, 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 iya. eh Oke, sepertinya review pekan ke 13 14 14 kayaknya ya. 13 13 pekan 13 14 ini sudah cukup. Iya. Sedikit sedikit Pertandingan penutup sebelumnya itu lawan Villa loh. Arsenal. Pertandingan berikutnya. Oh, Arsenal lawan Villa. Enggak, MU. MU. Ketemu Villa lagi. FA. Enggak, Liga Inggris. Oh iya, Eh, enggak, ini bukan. apa namanya? Siapa? Yang Liga anu apa? Karabau, Karabau. Oh, Karabao. Ah, Lawan Villa lagi. iya lawan Villa. Oh, bisa lah itu, bisa kalah lagi maksudnya.